Sebenarnya kalau yang denger-denger ya dari bapakku, Chelsea itu sambungan dari mama dan papaku. Jadi nama mereka SS gitu awalnya. Chelsea. Oke. Segede itu gempa ya? Iya. Terus ketimpa lemari, aku tuh masih bisa bangun. Untungnya masih bisa bangun. Dan pas udah mau bangun itu masih jatuh lagi kan? Jatuh. Iya. Istilahnya jatuh bangun. Sudah jatuh tertimpa lemari gitu. Iya. Nah, pas di luar itu pintu rumah udah kebuka lebar nih. Yang jadi masalahnya pintu pagar gak bisa kebuka. Itu pintu pagar kebukanya cuma segini doang. Aku dengar dari keluarga aku ya, atau orang sekitarku gitu yang pernah ngikut negara juga. Fuck. Berarti ini juga true story dari pelaku penjaraan. Tembok rumahku itu rubuh kan, dan menyambung ke rumah tetangga. Oh, jadi efek domino gitu. Untuk mengawali video ini, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku timeline-nya itu kisaran hari pertama masuk kuliah dan kami adalah mahasiswa semester 3 sekarang. Di sampingku sekarang ada teman sekelasku, nama panjangnya itu Chelsea Najwa Rizkia atau kerap kita panggil sebagai Wawa. Wawa adalah seorang perempuan yang berasal di kota Palu dan sekarang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, banyak banget pengalaman-pengalaman dia, mulai dari di dalam kampus maupun di luar kampus. Tapi untuk memasuki itu semua, kita akan buka dengan makna dari nama yang sangat Islami. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam ya. Chelsea Najwa Rizkia. Apa sih makna dari itu? Sebenarnya kalau yang denger-denger ya dari bapakku, Chelsea itu sambungan dari mama dan papaku. Jadi nama mereka SS gitu awalnya. Chelsea. Oke. Jadi nama mereka kan SS tuh. Awalnya S. Jadi kayak mereka pengen punya nama yang namanya sama gitu, kayak awalnya S gitu. Nah, kalau Najwa itu tuh kayaknya kalau nggak salah dengar itu kayak air terjun dari surga. Rizkinya aku nggak tahu. Wow. Itu based on agama Islam gitu? Iya. Oke. Tidak mau. Tapi enggak Islamik banget. Oke. Rizkia berarti rezeki. Nggak tahu kalau Rizki. itu. Kayaknya iya, sepertinya. Tapi aku tidak menanyakan lebih lanjut gitu loh tentang Rizky itu apa gitu. Yang aku tahu cuma Najwa sama Salsanya doang. Dan pengalamanmu sendiri ya di yang berasal dari kota Palu ya. Temenku orang Palu, aku cuma nemu di kuliah doang. Berapa tuh? 2 berarti temen kita. Iya, 2. Dan aku nggak ada gambaran sedikit pun tentang Palu selain tsunami. Jadi tolonglah jelaskan kepada kami gimana sih gambaran kota Palu. Mungkin di after setelah tsunami, apakah itu berdampak pada hal yang cukup krusial di Palu? Berdampak sih. Contohnya tuh kayak dulunya tuh ya sekolah tuh yang bebas kayak di gedung-gedung gini. Tapi Tsunami gimana? setelah tsunami itu sekitaran sebulan, enggak sebulan nih, 6 bulan apa setahun gitu. Di tenda. Tenda? Iya, di tenda panas-panasan dan itu shift-shiftan gitu. Oke. Beneran itu shift-shiftan sampai sore kalau nggak salah. Jadi kayak kelas 1 sampai 3 itu ini SD ya, itu mungkin pagi sampai jam 8, dari jam 6 sampai jam 7, jam 8 gitu. Terus kalau SMA-nya, kalau aku tuh karena emang SMA aku kuliah deh. Kuliah kan belum Oh, kuliah, iya. SMA. Iya, SMA aku nggak dapat suaminya. Kan itu pas SMP nggak sih? Oh ya, 2018 ya? Aku nggak tahu persisnya. Aku sebelum mau tanya itu juga, apa yang kamu alami ketika tragedi itu terjadi? Oh, itu konteks sih. Iya, ceritain dong. Jadi itu kayaknya 2018 aku belum SMA
berarti itu SMP. Oke. Itu pulang sekolah lagi main HP nih. Kan itu full Itu? day. Oke, berarti sore. Sore. Sore pulang sekolah lagi main HP terus? Main HP. Itu aku posisinya mau mandi. Oke, mandi butuh air. Iya, Ya. otomatis juga air dong. Nah, kamarku tuh emang dekat dari kamar mandi, jadi buka pintu langsung kamar mandi. pas udah mau simpan HP, gempa tuh. Oke. Gempa, terus pertama tuh gini, terus gini. Nah, pas di pintu itu aku kiranya udah kekunci kan. Itu pas buka, aku terus ketimpa sama lemari. Segede itu gempa ya? Iya, terus ketimpa lemari, aku tuh masih bisa bangun. Untungnya masih bisa bangun. Oke. Dan pas udah mau bangun itu masih jatuh lagi kan. Jatuh. Iya, Oke, istilahnya berarti jatuh bangun. Sudah jatuh tertimpa lemari gitu? Iya. Terus pas bangunnya itu kita kan lari ke apa ya? Kayak bukan pintu gitu, penyambung dapur dan rumah sih. Untuk keluar Untuk ke ini ya tanah lapang itu. bukan rumah tapi masih ada tingkatannya gitu. Oke. Untuk asisten rumah tangga. Oke. Pas udah mau keluar, udah mau buka pintu, jatuh. Bener-bener kayak hancur lebur gitu bangunannya, dan itu ada orangnya, 2 orang. Kan gini sih, bisa ketawa kalau ini. Terus habis itu udah tuh kan, pas jatuh refleks dong, kita kayak lari keluar. Nah, pas di luar itu pintu rumah udah kebuka lebar nih. Yang jadi masalahnya, pintu pagar gak bisa kebuka. Itu pintu pagar kebukanya cuma segini doang. Oke, terus kalian escape dari Dan untuk penjara itu. keluar dari penjara itu, aku punya cerita lucu. Jadi kan pintunya kebuka segini. Itu aku berusaha untuk keluar dari pintu itu. Jadi kamu mendesu ya? Iya, bener-bener kayak orang dulu kan itu bener-bener udah apa ya, rusuh Ya gitu lah chaos ya. lah pasti ya. Itu bener-bener gak ada yang nolongin. Bener-bener kayak tinggal buka sendiri gitu, dipaksa gitu. Terus ya dia kebuka dikit dari yang segini tiba-tiba segini. Terus ya udah keluar. Oke, Nah, akhirnya muat lah. muat. Oke. Dan untungnya pas di situ tuh tetangga aku tuh yang kayak emang chaos tapi yang masih bisa nolongin gitu. Oke. Karena kebetulan terjadi sebuah keajaiban. Oke, betul. Tembok rumahku itu rubuh kan dan menyambung ke rumah tetangga. Oh, jadi efek domino gitu. Untungnya Oke. di rumah yang belakang itu rumah yang gede dan punya kolam renang Oke. dan punya tukang. Jadi tukangnya menolong. Jadi kayak ibaratnya mereka udah kena gempa nih. Pagar temboknya runtuh gara-gara rumahku, tapi masih bisa nolongin. Itu benar-benar kejadian yang gak bisa aku lupain. Terus orang yang jadi korban itu aku kiranya yang kayak udah sekarat banget gitu loh. Aku bayangannya udah kayak ini pasti udah meninggal nih. Ternyata enggak. Ternyata dia masih bernafas dan emang siumannya lama gitu loh. Dan itu tuh bener-bener chaos banget. Kayaknya pingsan. Harusnya pingsan. Terus ya udah dari situ sekitar jam 11 malam itu dievakuasi barang-barang yang bisa diselamatin, kayak kasur, terus kayak pokoknya alat-alat tidur gitu. Surat berharga dan itu nggak diselamatin. Nggak dulu. Karena yang Surat dipikirin berharga, sekarang tuh sertifikat nyawa rumah. kan. Nah nyawa, terus habis itu ya udah barang-barang dikeluarin yang penting-penting. Surat-suratnya tuh besok pagi dicarinya. Jadi yang dipikirin tuh kayak kita tidur di mana itu hari itu. Karena bisa dievakuasi kayak kasur, selimut dan lain-lain. Kita tuh tidur beralaskan cuman kasur dan nggak ada atap. Benar-benar langsung langit. Langsung langit dan itu tuh gempanya berkali-kali. Susulannya tuh udah berkali-kali. Shaking terus. Itu benar-benar kayak the real pembuktian yang aku cuma ngeliat di TV, tapi pada hari itu aku ngerasain langsung gitu. Itu tuh bener-bener yang kayak wah gila sih.
bener-bener yang untungnya tuh di depan rumah ada tanah lapang gitu kan, kayak walaupun ada bangunan rumah nggak tahu rumah siapa itu kosong, jadi kita kayak tempatin untuk kita nginep gitu. Nah itu beralaskan cuma langit dan susulannya banyak banget sampai pagi nggak berhenti. Dan paginya itu kita baru dengar kalau tsunami. Tapi kalian selamat itu? Iya, kalau tsunami tuh kita baru dengar gara-gara kayak ada yang ngomong, di sana tuh tsunami kayak gitu. Terus aku kayak, tsunami? Kayak gitu dong kayak. Masa ya? Iya, kayak nggak percaya gitu. Akhirnya emang ambulans kayak bolak-balik gitu. Cukup tragedi yang itu banget ya. Dan emang malam itu tuh kita udah melihat kayak cahaya kayak kebakaran gitu. Karena kan emang tsunami, gempa dan likuifaksi kan. Apa Likuifaksi tuh kayak rumah masuk ke dalam tanah gitu, kayak disedot gitu lah istilahnya, kayak vacuum cleaner ngesedot debu. Nah mereka tuh kayak ngesedot manusia dan isinya gitu. Wow, oke. Dan itu tuh bener-bener kayak itu means arti magma kias di telan bumi itu maksudnya likuifaksi. Iya bener. Oke. Terus dari situ tuh bener-bener pemerintah langsung buatin posko gitu. Tapi karena di kompleks gue itu bukan kompleks sih sebenarnya, kayak lorong gang lah ya. Di gangku itu orangnya cukup semua, jadi kita nggak berbaur dengan posko pengungsian itu. Jadi kita buat posko sendiri di lapangan tadi itu. Jadi makanya tetap pakai Indomie? Iya. Wah. Indomie sebulan gitu. Dan itu kejadiannya kan 28 September 2018 kalau nggak salah. Dan itu kayak makrab tapi nggak cuma berapa malam doang tapi satu bulan. Terus ya itu paginya tuh kan pesawat emang nggak bisa kemana-mana kan. Bener-bener lalu-lalang, mau ke bandara pun landingnya nggak bisa karena landasannya tuh kayak retak gitu loh. Iya, riskan kalau mendarat kan. Jadi itu bener-bener yang lalu-lalang kayak nggak bisa untuk landing, itu malah balik berkali-kali. Mulai dari Hercules, pesawat komersial tuh nggak bisa semua. Sampai akhirnya mereka kayak balik di Makassar atau kemana gitu. Mereka pakai helikopter tuh bisa. Dan itu tuh mereka langsung kayak gercep bawain kita makanan gitu loh. Dan itu tuh terjadi penjarahan. Jadi kayak orang-orang yang takut kehabisan makanan gitu, kayak ibaratnya nonton film zombie lah ya. Kayak takut apa namanya? Histeria. Ya. Nah, itu mereka kayak takut banget kayak kehabisan makanan, jadi mereka kayak ngejar toko-toko gitu. Jadi kayak mulai dari Alfamart gitu-gitu dijarah. Dan itu tuh orang yang udah nggak peduli sama itu pun mereka jadi ngejarah semua, dan itu kosong sekali. Bahkan mall sekalipun itu dijarah kayak showroom mobil itu enggak sih kayaknya. Cuman di Palu yang jeleknya tuh pada saat itu mereka kayak buka-bukain ban mobil gitu, nggak tahu buat apa, nggak ada fungsinya, tapi mereka enggak untuk api unggunnya nggak tahu ya. Cuman kayak mereka yang jeleknya tuh di situ, jadi kayak mereka mengambil hal-hal yang tidak ada fungsinya. Sepatu di mall diambil, kayak nggak tahu fungsi. Ya mungkin aku butuh logistik, tapi nggak bisa juga dari Nike. Harusnya gitu. Ya. Jadi coba dulu akhir. Nggak gitu. Kayaknya puas nih. Itu bener-bener ya kayak aku dengar dari keluarga aku ya, atau orang sekitarku gitu yang pernah ikut ngejarah gitu. Fuck. Berarti ini dekat true story dari pelaku penjarahan. Jadi dia tuh ngejarah mall gitu. Dia pertama cuma ngeliat doang, ngeliat gitu kan, kayak membantu evakuasi gitu. Bioskop dari daerah itu? Harusnya iya. Popcorn. Udah pasti dong. Nah itu dia melihat orang-orang ngambil jam tangan, ngambil HP kayak gitu. Jadi kayak berarti ke ini iBox. Tapi iBox di Palu tuh waktu itu belum ada. Itu belum ada. Ya untung HCM-nya belum ada, Zara belum ada.
Ya, kayak nggak beda sama Cilacap gila. Emang ya. Jadi kayak gitu. Terus ya udah dari situ kita ngungsi dan aku sempat ngungsi ke sini selama sebulan. Oke, Ya, sebulan. Setelah ya transportasi udaranya akhirnya shuttle kembali dong. Iya. Dan itu tuh yang berani berfungsi itu kalau nggak salah Lion. For the first time dia berani untuk ngambil keputusan untuk menerbangkan beberapa orang. Wow. Gitu. Nah, terus akhirnya nih, berarti Wawa sebelumnya apakah pernah ke kota Jogja? Karena kan mama aku Oke. punya base di sini emang kan, Oh iya. SMA-nya di sini, terus kuliahnya di sini, begitu gitu. That's why pas itu ngungsinya juga ke Jogja Iya. karena Jogja adalah kota yang cukup familiar. Iya. Nah, Atma Jaya di Jogja, how tuh kamu yang di masa itu pengen kuliah dan memilih Atma Jaya? Enggak kegoda negeri. Apakah kamu dulu pengen negeri? Aku Apakah tuh di Palu sebenarnya ada gini. universitas negeri? Ada, Oke. tapi saya sorry banget ya buat anak Unpad nih, aku agak gimana ya? Universitas apa? Unpad, jadi Universitas Tadulako. Aku pernah denger itu, oke? Sebenarnya aku nggak milih Unpad karena akreditasnya menurutku masih kurang gitu. Akreditasinya belum mumpuni. Ya, nah kenapa nggak milih, cuman Oke. nggak keterima. Apa negeri yang dipilih? UGM. Dari banyak berapa belas atau mungkin puluhan orang yang udah datang ke sini juga ya. Ketika apa universitas negeri yang kalian bisa daftar, tapi biasanya ketolak makanya mereka masuk sini, itu adalah UGM. Dan aku always bertanya-tanya bagaimana UGM menjadi primadona gitu. Itu kan bercanda. Gimana? Awalnya tuh sebenarnya nggak mau milih PTN sama sekali, Oke. karena mamaku tuh ngasih opsi kamu kuliah di PTN atau ngambil di PDN. Tapi karena emang Oke. aku nggak mau di PDN, akhirnya kayak aku bilang ya udah coba negeri gitu. Akhirnya nembak UGM dan nggak terima. Huh? Dan kebetulan Atma kan emang duluan ngasih pengumuman gitu kan di bulan Oke, Februari apa Januari gitu. Karena aku masuknya di jalur raport ya. Nah itu tuh keterima, terus aku kayak iya Atma ya gitu kan, kayak seneng banget gitu Karena udah dapet. iya karena udah dapet satu pegangan gitu. Akhirnya nunggu SBMPTN dan aku udah yakin banget nggak keterima gitu. Oke. Karena melihat aku ikut TOBK dari GO gitu. Mantan anak GO. Oke, berarti bimbel dulu ya? Iya. Nah, melihat nilai TOBK aku itu kurang 100 poin, itu kan kayak kayaknya nggak mungkin ya UTBK aku bakal sampai dengan kapasitas UGM gitu. Dan emang benar kurang berapa ya? Kurang 100 apa 200 poin gitu. Oke. Dan aku emang tingginya tuh di TKA. TKA itu apa? Tenaga kerja asing. Oh sih kayak Oh, TKA itu berarti yang akademik. kayak Kalau ekonomi iya, kalau gitu. TPS itu yang logika skolastik. Iya. Oke, ya. Kayak gitu. Aku tingginya di TKA karena emang fokusnya juga di TKA kan. Dan sempat pas SMA ikut all-in juga, jadi fokusnya lebih di situ gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seorang Wawa yang enggak juga, tapi yang pokoknya ya beragama Islam, Ya, tapi masuk ke universitas Katolik. dan sorry itu sih, tapi banyak teman-temanku ya yang beragama mayoritas itu Islam, kebanyakan sedikit was-was ketika dirinya sendiri maupun orang tuanya ketika kalau mau sekolah di sekolah Katolik atau menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, karena takut imannya Kegoyang Goyang. atau bisa istilahnya pindah agama lah ya. Tapi kalau menurutku malah itu malah belajar gimana diverse-nya Indonesia, dan kayaknya kalau kamu percaya sama imanmu, kamu nggak perlu ragu sih. Itu menurutku pribadi. Tapi gimana sih pengalamanmu tentang itu? Kalau aku masuk Atma kan emang mau sendiri gitu loh. Yang kayak aku bilang kayaknya kalau temennya muslim semua udah tahu gitu backgroundnya kayak gimana. Jadi kayak pengen explore gitu lagi. Pengen explore semua agama. Dan itu sempat menjadi masalah di keluarga gue. Jadi kayak
yang seperti dibilang kayak takut tiba-tiba ada kristenisasi segala macam kayak gitu. Tapi aku yang kayak nggak usah dengerin orang gitu, yang jalanin kan aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku masuk di Atma di semester 1 tuh aku merasa kayak indah banget ya, kayak toleransinya dapet gitu. Nah ya udah akhirnya kayak lebih santai aja ngejalanin gitu sih. Berarti awal-awal sedikit ada loh kok Wawa masuk itu, tapi karena itu pilihanmu dan akhirnya pas nyemplung ke sini pun juga merasa bahwa hal-hal yang dikhawatirkan itu apakah terjadi di sini? Enggak, justru malah rajin sholat. Subhanallah. Beneran, jadi rajin walaupun emang masih bolong-bolong ya. Cuman kayak yang tadinya emang pure nggak pernah sholat itu jadi sholat. Iya beneran. Pure aku tuh SMA pure nggak pernah sholat, tapi semenjak aku juga ngerantau terus kayak mungkin dapet apa ya, hidayah dikit lah ya. Jadi kayak udah sholat gitu. Sebuah perjalanan spiritual Ya, dari saudari Wawa ini. Tapi Terus, ketika sudah masuk pun aku merasakan bahwa ini nggak belang satu dominan. Misalnya Atma Jaya terkesannya adalah kalau nggak Cina, Katolikan. ya. Tapi ketika masuk pun di visip ini terutama ya, yang Hindu banyak, yang Iya kan? suku banyak suku atau kota yang di Indonesia ada kota itu ya. Bau Toli Cilacap juga dari kota kan juga Kayak ada beberapa orang yang nggak tahu. taunya cuman Nusa Kambangan. Karena track recordnya. Ya. Tapi selama ini berkuliah di sini enjoy Banget. Apalagi pas ketemu sama yang matkul agama. Itu aku kayak kaget kan, kayak biasanya kan kalau di SMA kan bisa apa dipisahin gitu kan, kayak yang Kristen belajar agama mereka gitu. Kayak di sini ternyata enggak, ternyata tuh merajuk dengan semua agama gitu. Jadi enggak fokus ke Katolik aja gitu. in general lebih semacam filsafat sih. Iya. Kita belajar apa itu agama, kenapa manusia beragama, kenapa kok Tuhan itu apa dan lain-lain. Iya. Ya kadang-kadang imannya emang Tuhan ada ya. Iya, kayak bertanya apakah gender Tuhan itu perempuan, cowok. Yang dimana perempuan tuh sekolahnya cuma sampai SMA. Dan kalau mau kuliah, mereka dipilihin sama 2 pilihan. Kuliah bayar sendiri atau nikah. Gitu. Wow. Dan itu nikahnya ya dijodohin sama emang bukan sama orang sembarangan gitu. Jadi yang aku pengen ilangin tuh patriarki, walaupun emang nggak bisa diilangin apalagi dengan orang tua yang mungkin udah zamannya emang patriarki banget gitu. Jadi apalagi tuh cewek paling takut tuh pulang malam, karena bukan takut dimaling atau apa ya, tapi kayak lebih takut tiba-tiba di jalan ada yang mabok gitu ya, terus yang kayak mikir gitu, yang tiba-tiba tanpa sadar yang ngelakuin hal-hal di luar kesadaran gitu. Aku sadar bahwa ternyata gini perspektif perempuan. Ternyata perempuan itu was-was kalau pulang malam naik motor. Ternyata perempuan itu takut kalau misalnya naik taksi online sendirian. Ya, itu karena banyaknya kayak kalau temen-temenku tuh naik TJ ya, tahu kan TJ apa? Madu aja.